Oke, kita akan membahas paket tracer 1139 ya. Oke, ini paket tracer 39. Jadi nanti paket tracernya seperti ini ya. Nah, di sini nanti kita diminta melengkapi tabel addressing ini, addressing table ya. Nah, sebelum melengkapi ini, kita diminta melakukan subnetting menggunakan metode VLSM seperti yang saya sampaikan kemarin. Yang pertama, ini ada 4 switch ya, 4 switch berarti minimal ada 4 jaringan. Tapi kita tidak tahu, kita harus melihat dulu berapa jaringan sesungguhnya di dalam topologi tersebut. Baru nanti kita gunakan untuk proses subnetting. Nah, kalau di topologi ini ada berapa jaringan semuanya? Totalnya ada berapa jaringan? Ada yang tahu? Ada berapa jaringan totalnya? 5, Pak. Ada? 5. Oke, ada 5 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jaringan. Ya, berarti nanti ada 5 subnet. Oke, seperti kemarin, pertama kita masukkan ke dalam Excel tadi ya, agar kita mudah. Ini untuk jaringan 1, SW1 itu ada 27 host. Ini 27 host, kemudian SW2 ada 25 host, SW3 ada 14 host, dan SW4 ada 8 host. Ini udah urut ini ya, udah terurut. Kemudian remote set 1 dan remote set 2 ini ada 2 hostnya. IP-nya ini adalah 172.31.0.3.0/24. Ini IP-nya kita diminta untuk memberikan IP ke masing-masing LAN-nya ini. Baik, kita ke Excel ya seperti kemarin. Ini jangan lupa ini adalah dasarnya ya, ini dasar ya. Kemudian kita berikan alamatnya, IP-nya. Ini alamat IP-nya, IP awalnya ya, IP awalnya ini. Ini adalah IP awalnya. Nah, kemudian oh maaf, keliru ya. Sebentar. Yang ini. Oh ya, yang ini. Ini IP awalnya, berarti subnetnya adalah 255.255.255.0. Ini IP awalnya. Oke, jaringannya ada 5 ya, ada 5 jaringan. Jadi subnet awalnya itu ada 5. Ada 5 ya. Subnet awal ada 5. Ini kita bikin tabel kayak kemarin ya. Subnet, jumlah hostnya. Yang pertama adalah SW1, 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 2, 3, 4 ya. Dan remote set 1, remote set 2. RS1 ke RS2. SW1 27, SW2 25, 27, 25, SW3-nya 14, 11, kemudian 8, ini 2. Oke. Nah, ya ini sudah urut ya, sudah. Jadi untuk VLSM kita kita proses dulu dari yang terbanyak ya, dari yang terbanyak hostnya.
Jumlah host terbanyak. Jadi kita akan proses terlebih dahulu SW1 ya. Proses subnetting LAN SW1. Balik. SW1. Oke. Kita lihat di sini, kalau menggunakan /24 itu kan jumlah hostnya adalah ini ya. 256 totalnya, yang bisa dipakai adalah 254. Sehingga kebanyakan. Oleh karena itu dicari subnet yang lainnya. Oke, kita turunkan ke /25. /25 itu ada usable-nya adalah 126, terlalu banyak ya. Kemudian 26/26 itu IP host yang usable-nya adalah 62, berarti masih terlalu banyak. Kemudian /27 di sini 30 masih terlalu banyak. Kita turunkan /28 itu ada 14 kurang. Berarti yang memenuhi adalah /27 ya dengan 30 host usable. Ya, berarti IP-nya ya, IP barunya ya, IP baru 172.31.103.0. Slash-nya bukan 24 lagi, tapi berubah ke /27. /27. Jadi subnet masknya yang baru itu berarti /27 itu adalah 224 ya. 224. Nah, kemudian kita lihat dengan adanya subnet baru, subnet mask baru ini, maka yang semula subnet, jumlah subnet awalnya, ya jumlah ya. Jumlah subnet awalnya itu kan 5. Ya. Maka jumlah subnet barunya ini kita lihat ya yang di sini ya. /27. Jumlah subnet barunya ada 8. Ya, di sini ada 8. Berarti yang semula tadi hanya 1, ini dibagi menjadi 8. 8 subnet. Berarti di sini ada 8 subnet ya. Berarti nanti kita pakai yang ini tadi ya. Seperti kemarin ya. Oke. Berarti subnet masknya nanti ada 8. Ada subnet barunya ada 8. Berarti sampai 8. Nah, sampai 8. Oke, sampai 8. Ini kita akan mencari IP untuk SW1 dulu, karena SW1 yang terbanyak. Ini diproses terlebih dahulu. Ya. Kebutuhan IP-nya berapa? SW1 itu 27 ya. Jelas ini 27. Ya. Kebutuhan IP-nya 27. Oke, kemudian yang jelas IP yang pertama itu digunakan oleh subnet yang pertama kali diproses. Ini ya, 172.31.103.0. Ya. Subnet masknya bukan lagi 255.255.255.0, tapi ini 255.255.255.224. Nah, ini. Oke. Terus karena ini ada 8 jaringan, berarti IP network address-nya berapa aja? Berapa saja ini network-nya?
Nah, kita lihat di slide 27. Slide 27 itu dia mempunyai jumlah subnet barunya 8. Jumlah IP totalnya itu ada 32. Berarti nanti selisih antara network address yang satu ke yang lainnya itu 32 atau kelipatan 32. Jadi di sini nanti 32, ya. Terus habis 32, 64, habis 64, berapa? 128, 96 ya, 96. Terus 128, kemudian 160, berapa itu? Tambah 32, ya 160, 192, terakhir adalah 224. Nah, ini subnetnya sama. Semua. Oke. Kemudian untuk mencari broadcast address-nya, jadi untuk mencari first usable, last usable itu kita cari dulu broadcast-nya. Atau kalau first usable ya tinggal ditambahkan 1 ya. Ya. Ini tinggal ditambahkan 1. Berarti 1. Ya. Berarti ini 33. Ya. Ini 65. Yang ini berarti 97. Kemudian yang ini 129. Yang ini 161. Dan yang ini 193. 193. Kemudian yang ini 225. 172, 31, 103, 225 ya. Oke. Last usable-nya bagaimana? Last usable itu kan network sebelumnya, setelahnya dikurangi 1. Ya, berarti ini 31, ya kan? 31, kalau ini berarti 63, kalau ini berarti 95, kalau ini berarti 127, ini 159, ini berarti 191, ini berarti 223, 223, kalau ini berarti 255, 255. Oke, seperti itu ya. Kemudian last usable ya tinggal broadcast address ini main 1. 30, 62, 94, 126, 126, kemudian ini 155,
Kemudian ini 190. Kalau ini 224, 222 ya. 222 ini 254. Ya, 254. Oke. Ya, sudah. Kemudian penggunaannya adalah di sini digunakan untuk SW1. Jumlah IP usable-nya berapa? Dilihat jumlah IP usable di sini adalah 30 ya. Yang /27 itu IP usable-nya 30. 30, kebutuhannya 27. Nah, oke. Sudah. Ini punyanya SW1. Ya, ini punyanya SW1. Kemudian kita lihat selanjutnya, yang terbanyak selanjutnya adalah SW2. Ya, SW2. SW2 itu 25. Kita lihat di sini. 30, berarti sama ya. Karena kalau 14 atau /28 dia cuma 14, /27 dia 30. Ya, berarti memenuhi yang /27, berarti sama. Sama dengan yang SW1. Berarti ini SW2. Ya. Jumlah IP-nya sama 30, kebutuhannya adalah 25. Ini digunakan untuk SW2. Nah. Kemudian selanjutnya SW3. SW3 itu 14. Kalau kita tadi pakai yang 30, kelebihan. Pakai yang /28 ya. 14 pas. Berarti kita menggunakan yang 128 ya. SW3. Di subnetting ulang. Ya, di subnetting ulang. Karena apa? Karena menggunakan /27 ya, itu terlalu banyak. Karena kebutuhannya hanya 14 ini. Ya, maka ini enggak dipakai ya. Ini enggak digunakan. Oke, berarti kita subnetting SW3 ya, menggunakan /28. Ini kita tambahkan di sini SW3. Oke, IP barunya berapa? IP barunya dia dapatkan ini ya. 172 31 103 64. Slash-nya itu per 28, bukan 27 lagi. Ya. Subnetnya berarti per 27 /28 berarti 240 ya. Ya, 240. Wah, ini kok dicoret-coret. Jumlah subnet barunya berapa? Ketika terbentuk dari /28 ini, jumlah subnet barunya, kita lihat, dia ada jumlah subnet baru ada 16. Berarti ada 16 jumlah subnet baru. 16. Ya, ada 16. Oke, kita jalankan seperti tadi ya. Oke, berarti ini ada 16 subnet. Nah, ada 16 subnet. Subnetnya apa saja? Yang jelas, subnetnya dimulai dari 0. 172, 31, 103, 0. Ya. Ini subnetnya menggunakan ini. Berarti sama semua ini. Oke. Nah, kemudian untuk
IP network address-nya selanjutnya bagaimana? Kita lihat dari jumlah host totalnya. /28 host totalnya adalah 16, berarti kelipatan 16. Ya. Berarti di sini nanti 172, 31, 103, 16. Ya, 16. Habis 16, 32. Ya, 32. Selanjutnya ya tinggal ditambahkan 16 saja. 48, ya. Tarik lagi. Nah, ini ya. Ini depannya sama ya, ini cuma belakangnya saja yang berbeda. Jadi nanti jangan ditulis seperti ini, Anda nulisnya lengkap ya, karena ini saya biar cepat saja ya. Nah, kemudian broadcast address-nya kan kelihatan ya, broadcast address-nya kelihatan di sini 172, 31, 103, 15. Ya, karena network address selanjutnya adalah 16. Berarti ini sampai ya tinggal ditambah saja. Ini 31 ya, sampai 31. 1, 7, 2, 16, 31. Oke, 31 berarti ini 47. Ini tinggal ditambahkan 16 saja. 16. Nah, kelihatan. Tarik. Nah, ini ya. Ini sudah jelas. Oke. Untuk first-nya ya tinggal network address tambah 1 ya. 172, 31, 103, 1. Last-nya ya tinggal IP broadcast dikurangi 1 ya. 172, 31, 103, 14. Ya. Seperti itu. Berarti kalau ini 30 ya. Ini 17. Ya, berarti tinggal ditambahkan saja sih ya. Ini plus 16 sama seperti tadi. Ini juga sama plus 16. Nah, selesai. Lalu untuk SW3 yang mana? Oke, kita lihat dulu ya. Tadi yang pertama SW1 dan SW2 sudah ngeplot duluan, yaitu kalau SW1 dari 0 sampai 31. 0 sampai 31 ya, ini punyanya SW1. Nah, ini punya SW1. SW1. Ya, dua ini digunakan oleh SW1. Jumlah IP usable-nya berapa? Di sini jumlah IP usable-nya /28 itu /28 itu 14 ya. 14 ya, kebutuhan IP-nya dia 27. 27. Nah, jadi ini total ya, ini total kebutuhan ya. Dari dua jaringan ini dia butuh. Nah, kemudian yang kedua, SW2 itu mulai dari 32 sampai 63. 32 sampai 63. Nah, ini punyanya SW2 ya. SW2. Kok SW1? Ini 14 sama ya.
SW2 tadi kebutuhannya adalah 25 ya, 25 IP. Nah, terus yang dipakai untuk SW3 yang mana? SW3 ya ini tinggal meneruskan ini. Ini adalah SW3. Ya, SW3. Jumlah IP usable-nya 14, kebutuhannya 14. Pas ya. Pas. Oke, ini sudah diblok untuk SW3 ya, IP-nya ini. SW3 sudah dapat, kemudian selanjutnya adalah SW4. SW4 8 ya, 8. Kalau memakai slash 28, dia dapatnya tadi 14. Masih bisa diturunkan enggak? Coba kita lihat. Slash 29, dia dapatnya hanya 6. Oh, berarti enggak cukup. Oh ya sudah, SW ini menggunakan slash 24, slash 28 juga ya. Ini SW 4. 14, kebutuhannya 8. Ini untuk SW 4. Ya, sudah. Nah, kemudian terakhir adalah RS1 ke RS2. R1 ke RS2 kan 2 ya. R1 ke RS2 kan 2. Kalau dipakai ini, coba RS1 ke RS2. Dia punya 14, ya, tapi jumlah kebutuhan IP-nya 2. Dia menggunakan ini. Nah, ini berarti RS1 ke RS2 itu di subnetting ulang. Dia nanti memakai slash 30. Ya. Slash 30 ini pas usable IP-nya adalah 2. Ya. Oke, berarti ini di subnetting ulang. Di subnetting ulang. Ya. Di subnetting ulang. Terus yang ini nggak kepakai ya, berarti ini nggak kepakai. Yang ini tidak digunakan. Ya. Berarti kita akan mensubnetting ulang. Nah, ini saya kasih depannya nanti biar nggak bingung. Kan sudah, kita akan men-set subnetting ulang 172, 131, 103, 196. Oke. Ini RS12, RS1 ke RS2. IP-nya berapa menggunakan yang ini?
Tapi slash-nya slash 30 ya, karena tadi sudah berubah. Maka ini 255, 255, 255, 252. Ada berapa jumlah subnet barunya nanti? Kita lihat di sini, jumlah subnet barunya adalah 64 subnet baru ya, slash 30. Berarti nanti ada 64. 64. Ya, 64. Oke, kita sama seperti tadi, kita lakukan sama seperti tadi ya. Ini saja. Ada 64 subnet. Barunya dari hasil ini. Ya. Berarti sampai 64 ya. 64. Duh, banyak kan. 64. Nah, ada 64 subnet. Oke, ada 64 subnet. subnet itu apa saja? Yang jelas sama seperti tadi ya, selalu diawali dengan 0 ya. Nol. Lalu untuk IP network selanjutnya berapa? Kita lihat 30. Dia mempunyai jumlah IP hostnya total 4. Berarti IP network selanjutnya itu ditambah 4. Berarti kelipatan 4. Ya. Berarti nanti ini 4. Selanjutnya 8. Ya. Selanjutnya tinggal ditambah 4 aja. Plus 4. 12. Sampai 64. Nah. Oke. Ini broadcast-nya ya tinggal disesuaikan aja. Ini broadcast-nya berarti 3, ya kan? Itu kok di situ, keliru sebentar. Bukan di sini. Nah, 3 ya. Karena ini 4. Berarti di sini 7. Ya. 7 selanjutnya ya tinggal di plus 4 aja. Belas. Ya. Tarik ke bawah ya. Terus IP ini subnetnya sama ya, jadi berubah menjadi ini ya. Ya. First usable-nya ini tinggal ditambah 1 ya. 172 ini tinggal ditambah 1. Ini tinggal dikurangi 1. Ini 6 ya. Berarti ini 5. Kan selesai. Ini ditambahkan 4 berarti plus 4 plus 4 ini juga plus 4 ya, ini ditarik aja. Nah, selesai. Oke, selesai. Terus pembagiannya bagaimana? Nah, kita ngelihat lagi ya. Tadi switch 1 SW1 itu sudah memblok ya. Sudah
ngapling ya, dari 0 sampai 31. Jadi dari 0 sampai 31 ini punyanya SW1. Ya. Ini punya SW1. Nah, ini punya SW1. Oh, kurang. Ya. Ini berarti digunakan untuk SW1. Nah, jumlah IP usable-nya berapa? Ini 2. Berarti ini sama semua ya, 2 usable-nya. Nah, 2. Kebutuhan IP-nya berapa ini? Ini 27 ya tadi ya. 27. Nah, ini maksudnya kebutuhan totalnya. Jadi dari IP ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 IP. Nol sampai 31. Nol sampai 31, benar kan ya? 0 sampai 31. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya SW2. SW2 itu dari 32 sampai 63. 32 sampai 63. Nah, ini punyanya SW2. Ya, ini punyanya SW2. Kebutuhan IP-nya adalah 25. Selanjutnya SW3 itu dari 64 sampai 79. 64 sampai 79. Nah, ini punyanya SW3. Ini kita baru plotting IP-nya loh ya, belum nanti konfigurasinya ini ya. Ini dia 14 ya, 14. Kebutuhannya adalah 14. Nah, tapi plotting ini nanti menentukan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah SW4. SW4 itu dari 80 sampai 95. 80 sampai 95. Nah, ini. Ini punyanya SW4. SW4. Kebutuhannya adalah 7. Oke. 7 ya. Benar ya, 7. Oh, 8. 8. Nah, kemudian selanjutnya yang untuk RS1, RS2 yang mana? Ya, ini tinggal selanjutnya ini. Ya, ini untuk RS1 ke RS2. Ini ya. Kebutuhannya 2. Terus yang lainnya ini ya nggak dipakai karena sudah terpenuhi jumlah IP-nya. Jadi ini nggak dipakai ini. IP yang ini nggak dipakai.
Nah, semua sudah apa namanya? Sudah terpenuhi ya, kita tinggal apa namanya? Rekap saja ya. IP fix ya, masing-masing subnet atau jaringan. Oke. Yang pertama ini ya, subnet ini yang pertama SW1 ya. Nah, kita masukkan sini. Ya. Kedua, SW2. Ini SW2. SW2. Kemudian SW3-nya dari mana SW3? Ini ya, SW3, SW4 sama ya dalam satu net subnet mask. Nah, sama. Kemudian terakhir R1, R2, R1, R2. Kurang, kita tambahin lagi. Nah, selesai ya. Subnet 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah ya. IP-nya sudah dapat semua, tinggal diimplementasikan. Ya, diimplementasikan. Kita akan memasukkan ke tabel addressing tadi. Ini ya. Tabel addressing. Nah, ini ya masing-masing IP akan kita masukkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, oke. Untuk memasukkannya bagaimana? Kita lihat requirement-nya. Requirement. Nah, ini. Gunakan IP yang pertama ya dari RS1 untuk 2 LAN dan WAN. Jadi yang pertama ke RS1 itu menggunakan IP yang pertama. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat IP-nya, apa namanya IP? Ini. Nah, RS1. Nah, RS1 ini kan dia punya G00, G01, dan S00. Nah, ini kita lihat yang terhubung kemana itu kemana. G00 itu kemana? Kita lihat dulu ya. Ini show over. G00. Coba ini kita lihat. Ini berapa ini? Ini G, oh ini berapa ini ya? Nggak kelihatan. Ini G01. Oh berarti ini G00. G00 ke ASW1. Ya, G00 ke ASW1. Kita ke SW1. Kita tambah dulu ya, ke SW1. Biar nggak bingung nanti ya. Ini ke SW2. Ini ke RS2 ya. Nah,
Dari sini ini yang akan kita jadikan acuan. Ya, ini yang kita jadikan acuan. Gunakan IP yang pertama. Untuk RS1 ini IP yang pertama. IP yang pertama untuk ke LAN. Jadi first usable IP. Nah, kita lihat G00 itu ke SW1, maka kita ngambil IP pertamanya SW1. SW1 yang mana? Ini. First usable-nya ini ya. First usable-nya adalah ini. Kita masukkan ke G00. Nah, subnet mask-nya ini. Oke, sudah? G01 ke SW2, maka kita menggunakan IP yang SW2. Ya, first usable-nya. Nah. Oke. Kemudian S00 itu kan ke RS ya, ke RS ini ya. Nah, ini S00 itu ke RS2, berarti kita ngambil yang RS1 ke RS2. RS1 ke RS2, ini yang IP yang pertama. Netmasknya berapa? Nah, jangan lupa ya, netmasknya ini beda-beda loh ya, nggak sama semua. Oke, RS1 sudah, remote set 1 sudah. Kita ngisi ke RS2. RS2 sama ya, gunakan first usable address dari ke RS2 untuk LAN dan last usable address ke WAN. Kita lihat RS2. RS2 itu ini ya. RS2 itu ini apa namanya? G00-nya ke SW3. Berarti G01-nya ke SW4. Berarti ini G00 ke SW3. G00-nya ke SW4. S00-nya ke RS1. Nah, oke, kita lihat. Berarti kalau ke SW3 berarti kita menggunakan IP yang SW3. Ya, first-nya ini yang first usable-nya. Berarti ini yang kita gunakan. Nah, ini untuk apa namanya? Netmask-nya, subnet mask-nya. Kemudian G01 ke SW4. SW4 berarti ini yang kita gunakan. Ini first usable-nya ini. Ya, ini adalah subnet mask-nya. Nah, kemudian selanjutnya SN00-nya gunakan last usable IP address untuk link one-nya. Berarti yang kita gunakan untuk yang RS1 ke RS2 berarti yang last usable ya, karena cuma 2 ya. Berarti ini kita taruh ke sini. Oke. Nah, sudah jadi. Sudah selesai ya, sudah selesai. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya kita baca lagi panduannya. Yang C, gunakan second usable IP address ke switch-nya. Berarti untuk VLAN 1 ini menggunakan IP address kedua dari masing-masing jaringan. Ya, kedua. Dan jangan lupa default gateway-nya. Nah, kita lihat SW1. Ini first usable-nya adalah ini. 1 ya, 1031. Berarti second-nya adalah yang 2. Ini berarti 2. Nah, 2. Subnet mask-nya sama dengan ini. Nah, kemudian default gateway-nya bagaimana? Ingat, default gateway itu tempat keluarnya. Nah, kita lihat SW1 ini dia keluarnya melalui G00.
ya melalui G00. Berarti default gateway-nya adalah IP-nya G00. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian SW2 ya dia menggunakan IP di SW2. IP yang kedua. Ya, IP yang pertamanya kan ini ya, berarti nanti keduanya adalah 34. Ya, berarti ini ya, ini default gateway-nya sama, apa namanya, netmask-nya sama, berarti ini yang 34. Default gateway-nya kan G01, ya, berarti sama ini. Nah, oke, selesai. Terus VLAN yang ketiga di SW3 berarti menggunakan second address di SW3 ya. 65 ini ya, berarti yang ini. Oke. Yang second berarti 66. Default gateway-nya ya sama ya. Kita melihat bahwa SW3 itu default gateway-nya adalah tempat keluarnya adalah G00. G00-nya RS2, G00-nya kan ini. Ini. Nah, oke. SW4 sama SW4 ya. SW4 menggunakan yang jaringan keempat berarti 81 berarti 82 ya. Ini sama. Ini yang 82. Default gateway-nya menggunakan yang ini karena dia pintu keluarnya adalah yang G01, yang ini ya. Nih G01 ini. Ya. Dah. Oke, terus apa lagi? Kita baca lagi. Gunakan last usable IP address untuk host. Berarti IP-nya host itu adalah last usable address di masing-masing jaringan. Ya, last usable. Berarti yang ini ya. Ya, usable. Nah, nanti pindahkan saja. Nah, ini kebetulan sudah terurut ya, jadi enak ngopi-ngopinya. Nah, gateway-nya ya sama dengan ini. Nah, sudah selesai. Yeah. Terus selanjutnya tinggal melakukan proses konfigurasi. Ya, kita lihat next ya. Ya. Step yang pertama adalah silakan konfigurasi IP address pada RS1. RS1 berarti nanti kita mengkonfigurasi G00, G01, dan S000. Ya. Nah, enable, ya, conft. Kita pertama konfigurasi G00 ya, interface G00. IP address-nya 172.168.1.255.255.255.254. Oke, no shutdown jangan lupa. Oke, selesai. Kemudian kita G01. Interface G01. IP address-nya ini sama ya, kita nanti tinggal mana tadi.
address-nya ini tiga puluh tiga, ya kan? 33, 224. Oke, no shutdown. Sheet, kita ke S00 ya, interface S000. IP address 97 ya. Ini 252, 252. Ini 97. No shutdown. Oke, exit. Exit lagi, exit. Kita lihat konfigurasinya sudah benar atau belum ya. So interface, so IP interface brief. Oke, kita lihat G00-nya 1031, G01-nya 1033, S00-nya 31197. Oke, sudah benar ya. Sudah benar ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita lihat. Oh, ini berarti most IP address already configured. Berarti sebagian besar sudah dikonfigurasi. Berarti kita hanya mengikuti yang ini saja, ya. Ini remote 1 sudah, kemudian yang kita lakukan adalah konfigurasi SW1. Ya, selanjutnya adalah SW1, SW1, SW3 ya. SW3. Konfigurasi IP address-nya berserta default gateway-nya. Nah, ini kan sudah ada tadi ya default gateway. SW3 ini ya. Kita tinggal set konfigurasi saja. SW3. Enable conf ya, kemudian interface VLAN ya. VLAN 1. IP address, IP address-nya 166 ya, 172 31 10366. IP-nya netmask-nya 240 255 255 255 240. Ya, benar ya. 240. No shutdown. Oke. Sit. Kita konfigurasi default gateway-nya. Default gateway-nya untuk SW3 adalah 65 ya. IP default gateway ya. 172 31 103 titik 65. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya adalah apa tadi? Konfigurasi user 4 ya, konfigurasi IP user 4. User 4. User 4 mana ini? Oke. User 4 IP-nya ini 240 ya, 240. Malah gitu. 255 240. Gateway-nya 81. 81. Ya. Oke. Lagi kita verification your connection. Oke, verifikasi. Berarti kita cek ya.
dari R. Ini kalau conversion ini sudah 100% ya, berarti sudah oke ya. Kita tinggal tes aja, Oke. Kita tes dari G01 misalkan ya. Ping ke 65 172 31 103 65. 65 itu punyanya RS2 ya. Jalan. Oh, kok 21? 31 ya, keliru. 31 Wansan. Nah, oke, 100%. Ke 681. 100%. Kemudian kedua. Oke, 100%. Kemudian ke 34. Oke, sukses. Kemudian ke 66. Oke, kemudian ke 82. Kemudian ke 30 ke user 1 ya. Kemudian ke user 2 62. Kemudian ke user 3 8. Kemudian ke user 4 94. Oke, sudah connect semua ya, jadi tidak ada masalah. Kemudian completion juga 100%, ya, completionnya 100%, cek di show. Ini sudah 100 ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Jadi kita harus ngeset ini dulu ya. Ini kalau salah nanti ya sudah salah semua dari awal. Ya. Yang pertama kita harus subnetting dulu yang host terbanyak. Ya. Terbanyak, kemudian terbanyak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya. Itu. Kemudian masing-masing yang perlu di subnetting nanti di subnet diproses seperti awal tadi. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Berarti besok Anda harus berlatih seperti ini ya, karena kemungkinan ujian akhirnya nanti akan seperti ini. Ya. Ujian akhirnya kemungkinan akan seperti ini. Jadi Anda belajar lagi. Ya. Baik, tidak ada. Oh ya, sekedar mengingatkan kembali, jangan lupa untuk exam chapternya, tolong segera dikerjakan bagi yang belum, banyak sekali yang belum ya. Nanti kalau memang tidak istilahnya diminta nggak segera mengerjakan, nanti akan saya publish siapa saja yang belum mengerjakan dan sebagainya. Karena kelihatan ya ada nilainya atau tidak. Jangan lupa untuk pertemuan offline minggu depan dan seterusnya itu kita tiadakan saja ya, karena ribet ya. Kita harus mempersiapkan ini, yang ngikut mahasiswanya juga cuma sedikit, jadi saya kira kok mendingan nggak usah aja lah ya. Teman-teman juga lebih fleksibel, bisa di rumah, ya nggak ada masalah. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas
atensinya. Ya, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi